Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Kembali di hari Senin kita akan membahas mengenai trading di Forex. Masih bersama dengan RF Channel, Ryan Filbert, dan juga Okta Investama Berjangka atau okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker Forex yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia. Jadi buat Anda yang belum tahu, setiap hari Senin dan setiap hari Rabu, Ryan Filbert, RF Channel, dan juga okta.id membuat serial edukasi mengenai Forex, di mana saya yakin sekali banyak orang yang merasa takut dalam perdagangan Forex ataupun pernah memiliki pengalaman yang buruk dalam trading perdagangan Forex. Jangan khawatir, Anda bisa belajar bersama-sama dengan saya dan juga okta.id di RF Channel. Setiap hari Senin kita punya video-video yang sangat keren, karena pada kali ini pun kita membahas materi yang sangat menarik. Jadi apa yang saya ceritakan pada saat ini adalah apa yang sudah saya jalankan sejak 2015 ke 2016. Dan saya bagikan kepada Anda rahasia sederhana mengapa saya tidak pernah bangkrut di perdagangan Forex. Dan tentunya bertolak belakang dengan apa yang diberitakan oleh banyak orang, betul? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena saya disuruh top up. Saya top up, dan akhirnya kalah juga. Kenapa? Karena duitnya habis buat top up dan tidak punya uang lagi. Otomatis market tidak pernah mau berbaik hati kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Maka video inilah saya kembali buat. Sebenarnya bila Anda mengikuti pada live juga yang setiap hari Rabu, pada beberapa bagian saya sempat menyinggung. Cuma mungkin tidak secara eksplisit saya bisa jelaskan. Kenapa? Karena waktu yang terbatas. Kalau live trading tentunya kita membahas mengenai perdagangan mana yang cocok untuk kita pair, mana yang kita cocok untuk beli ataupun kita jual, lalu bagaimana taking profit dan stop lossnya. Tapi kalau misalnya di hari Senin, saya kan bisa membuat seri-seri yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, topik kali ini adalah rahasia saya tidak pernah bangkrut di Forex. Rahasia kecil sebenarnya, bukan suatu rahasia besar. Kenapa menjadi rahasia kecil? Karena sebenarnya semua orang sudah disajikan dengan baik semua hal ini, tapi mungkin mereka abai, mungkin mereka tidak mau mencoba untuk memahami lebih jauh. Oleh karena itu, bila Anda belum memiliki akun untuk belajar trading Forex, di mana belajar trading Forex itu enak. Kenapa? Karena virtual akunnya, paper money-nya itu bisa sama persis fiturnya sama ketika Anda real trading, sehingga Anda bisa coba sampai Anda bisa. Please jangan juga berpikir bahwa ketika Anda, saya kan trading di virtual berhasil, kenapa saya di realnya gagal? Karena Anda trading doang tanpa mengerti banyak seluk-beluknya. Misal, uangnya $5.000 di virtual. Biasa di virtual di setup 5.000 atau 10.000. Di deposit 500. Pak, emang apa urusannya dengan yang namanya deposit 500 dengan 5.000? Kan 500 uang saya, Pak. Ya kalau 5.000 itu kan uang virtual, saya nggak punya sebanyak itu. Itu bahaya besarnya di Forex. Nah, di video kali ini kita juga sebagian bahas hal itu. Oke, kita mulai sekarang. Saya selalu bilang, banyak orang yang juga sudah ngerti selalu mengerutkan dahi ketika saya coba menganalogikan trading perdagangan Forex yang paling gampang dan perdagangan berjangka derivatif itu adalah emas. Orang bilang, lupa kan bahaya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda tidak bertanya, kenapa mereka bilang bahwa emas berbahaya? Kenapa tidak ngomongin euro US dollar aja, Ryan? Forex kan ada euro US dollar, atau GBP USD deh, Ryan, pound sterling terhadap US dollar, ataupun silver aja, Ryan. Kenapa harus emas? Oke, emas menurut saya, untuk saya jelaskan kepada Anda, itu sangat gampang. Kenapa? Karena ketika Anda bicara mengenai perdagangan di perdagangan berjangka, bursa berjangka, Forex itu sendiri, ya ada indeks, ada komoditi seperti emas, ada juga Forex. Nah, Forex euro US dollar itu namanya Forex gitu. Nah, tapi kadang orang agak susah untuk membayangkan perdagangan tersebut. Apalagi orang yang tidak biasa mengenai perdagangan indeks, saham pun nggak biasa, bagaimana indeks bisa lebih ngerti, kan lebih aneh lagi. Oleh karena itu emas itu enak. Kenapa? Karena emas itu kan ada di sekitar kita. XAU US dollar artinya adalah ketika Anda membeli, berarti Anda sedang membeli emas dengan harga US dollar nilai tukarnya. Jadi kalau nanti Anda mau tahu harga perdagangan emas yang ada di toko emas yang ada di sekitar Anda, sebenarnya dia sedang menulis XAU garis miring IDR. IDR adalah Indonesian rupiah. Nah, dari sini kita sudah tahu dulu nih bahwa kalau misalnya saya gampang menjelaskan karena XAU US dollarnya. Tapi Anda pernah bertanya nggak? Kalau Anda jeli pada beberapa kali kolom chat ketika saya juga live webinar setiap hari Rabu itu, Pak, kok
gampang ngomongnya emas sih? Bapak ini nggak ngerti ya bahwa emas itu berbahaya. Kenapa sih pertanyaan, kenapa mereka ngomong seperti itu? Nah, kita akan lanjut menjelaskan kenapa orang yang sudah cukup ngerti mengatakan bahwa perdagangan emas di dalam bursa berjangka lebih berbahaya dibandingkan forex itu sendiri, yaitu foreign exchange, itu exchange nilai tukar terhadap mata uang dengan mata uang yang lain. Kenapa? Apakah dia benar? Apakah dia berpendapat dan itu asbun? Ini jawabannya. Tapi, sadarkah Anda bila Anda membeli kontrak, karena kita di yang namanya perdagangan bursa berjangka tuh tidak bisa beli gram-graman ya, tidak bisa. Kita adalah bila Anda membeli kontrak lot, di mana satu lot perdagangan, setiap harga emas dunia bergerak turun hanya 0,01 dolar. Hanya 0,01 dolar dan naik 0,01 dolar. Anda sedang floating. Kalau turun berarti loss 1 dolar. Ketika lagi naik 0,01, Anda floating profit 1 dolar. Bayangkan, Anda imajinasikan bahwa perdagangan emas dunia pasti setiap detik bergerak. Betul? 0,01 perdagangan di emas dunia itu berdampak kepada akun Anda 1 dolar. Jadi mulai saat ini Anda berpikir bahwa bila 0,011 dolar, 0,05 adalah 5 dolar. 0,5 berarti 50 dolar. Berarti 5 dolar naik emas dunia, 5 dolar turun emas dunia. Anda sedang floating 500 dolar. Di sini kata kunci rahasia. Kenapa Anda trading dengan uang 500 dolar? Anda loss, tapi dalam virtual trading Anda nggak kenapa-napa. Kenapa? Lalu ketika 500 dolar loss, jaminannya apa Anda akan bisa bayar? Ya jaminan akun Anda. Maka ketika Anda 500 dolar Anda setor, 5 dolar emas dunia turun dan Anda sedang buy, Anda bye-bye. Gitu ya. Bingung? Saya ulang sekali lagi. Ini penting sekali. Sadarkah Anda bila Anda membeli kontrak lot, dalam lot tidak bisa gram-graman, dalam kilogram tidak bisa lembar. Kontrak lot senilai 1 lot. Setiap harga emas dunia bergerak turun 0,01, Anda floating loss 1 dolar. Sekarang kita jangan ngomong naik, kita ngomong turun. Kalau turun 0,01, Anda floating loss 1. Berarti saya tanya, kalau turun 0,1, floating loss 10. Kalau turun 1 dolar saja, 1 dolar saja harga emas dunia turun 14.500, kan andai kan kursnya 14.500, Anda rugi 100 dolar. Berarti kalau tadi Anda injek 500 dolar dan turun emas dunia 5 dolar, Anda posisinya buy, Anda bye-bye, betul dong? Logikanya gampang kan? Kalau 5 dolar turun berarti 500 dolar saya floating loss. Uang saya cuma 500 dolar. Berarti Anda sudah sayonara goodbye. Betul? Oke, sekarang mari saya ringkaskan buat Anda. Anda pusing kan? Baik. Mari bayangkan di perdagangan berjangka seperti di okta.id itu semua ada kecuali Bitcoin nggak ada. Tapi saya mau kasih lihat kalau Bitcoin ada, ya kan? Bitcoin hari ini lagi ramai sekali. Anda harus peka zaman, gaul. Kalau nggak gaul repot. Investor nggak gaul repot, ketinggalan zaman. yang kayak begitu-begitu cocoknya punya duit tuh sangat banyak sehingga begitu dia melakukan sesuatu pasar ngikutin dia. Kalau kita ini kan bukan, ya kan? Jadi kita harus peka zaman. Kalau mereka nggak perlu peka zaman, ya mereka tidak perlu peka karena mereka punya duit. Kalau kita tidak punya duit, kita harus peka zaman. Nah, jadi sekarang saya ringkaskan. Ada XAU US dollar yaitu aurum yaitu emas, XAG US dollar, argentum ada silver, ada pound sterling US dollar, euro US dollar, euro yen, ya, Nasdaq 100 tuh lah, Nasdaq tuh indeks saham di Amerika. Bitcoin, harga Bitcoin. Anda sama-sama membeli satu lot. Ternyata setiap satu lot ini ternyata mengikuti nilai size yang berbeda-beda. Anda bisa coba lihat desimal biasa tulisnya. Kalau dia desimalnya adalah 100, maka 0,01 setiap kali 0,01 itu bergerak, Anda akan naik turun 1 dolar. Jadi kalau argentum itu bukannya naik turunnya 0,01 tapi 0,001 baru naik turun 1 dolar, diakibatkan karena desimalnya 3. Size tuh, desimal 3. Saya mengganti kata-kata desimal menjadi size gitu ya. Pound sterling US dollar itu dia adalah 100.000.
Jadi, untuk bisa bergerak $1 pada pound sterling, cukup bergerak 0,00001, Anda $1 naik atau turun. Nah, kalau Nasdaq 1-1, berarti 1/1. Kalau Bitcoin sama seperti emas. Jadi, harga Bitcoin dunia itu naik turun 0,01, Anda udah ngerasain naik turun pada saldo Anda $1. Sampai di sini kita clear bahwa cara pemahaman kita yang tadi di awal itu mengenai $1 emas dunia naik turun, saya ngerasain untung rugi $100. Dan di sini ternyata ada banyak view-nya. Pertanyaan dilanjutkan. Lalu kalau saya melihat kayak gini, apa impact-nya? Nah, impact-nya begini. Ini adalah ada range-nya. Jadi di layar ini Anda masih perhatikan dengan baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan cari yang kontrak size-nya beda-beda, yaitu yang 100, yang 100.000. Sorry, yang ini bukan yang ini. Yang 100.000, yang 1000 dan 1. Karena kan ini beda-beda ya, 4 ini kan beda ya desimalnya. Nah, mari kita berandai-andai. Ternyata bila Anda mengambil data dari tahun 2012, tepatnya 17 Desember 2012. Oke. Ternyata secara pergerakan harian pergerakan emas dunia itu antara satu hari terendah dan satu hari tertingginya. Kita cari terus kan, harga tuh kalau dibuka kan bisa dibuka di sini. Dia bisa turun, dia bisa naik. Nah, berarti ini ke sini itu adalah range maksimum, betul nggak? Oke. Tapi ada range-nya walaupun titik tertinggi terendah sangat kecil. Nah, itu namanya range minimum. Kita cari dari tahun 2012. Maka secara harian Anda kalau berdagang di XAU US dollar untuk pergerakan maksimum satu harinya itu adalah Anda perlu 16.000 US dollar. Minimumnya adalah 325 US dollar. Rata-ratanya Anda perlu 1.868 US dollar. Untuk apa? Untuk bisa menahan pergerakan dalam satu hari. Jadi, kalau Anda taruh duit $100, dapat dipastikan pada XAU US dollar akan selalu bablas. Mau dia rentang maksimum, mau dia rentang minimum, mau rentang rata-rata, bablas semua. Oke. Dan inilah yang secara pendapat orang mengatakan, Ryan, jangan ngajarin orang untuk trading perdagangan bursa berjangka ataupun derivatif ataupun forex, tolong jangan ajarin emas dulu. Betul. Kenapa? Coba Anda bayangkan. Di antara yang lain, pergerakan harian meskipun beda-beda 2012, 13, dan 17, ternyata memang emas memiliki rentang terlebar. Lihat deh, ini 16.000 US, ini 5.100, 6.400, 1.032. Jadi nggak salah ketika ada orang yang komen bahwa di perdagangan emas justru memiliki resiko yang paling tinggi. Kenapa? Karena secara awam-awaman, secara sial-sialan, ada dalam satu hari Anda bisa dapat uang 16.000 US atau Anda malah harus bertahan floating 16.000 US. Floating loss 16.000 US. Artinya dengan uang $100 dijamin nggak bisa kemana-mana. Kalau Anda punya uang cuma $500 pun Anda resiko sekali. Karena banyak yang tanya ke saya, Pak, kalau saya untuk trading euro US dollar, saya perlu modal berapa? Jawabannya gampang. Kalau Anda mau dipastikan tidak rugi, siapin 5.150. Buka posisi satu lot. Anda nggak akan kenapa-napa. Paham? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, oke, kalau dari statistik ini, Ryan, maka sebenarnya yang paling kecil resikonya mana untuk pergerakan satu lot? Jawabannya Anda tahu, ini yang paling bawah dong. Nasdaq 100, 1032 range maksimum. Jadi kalau Anda punya uang $1.050, dapat dipastikan dalam kondisi apapun tidak akan pernah rugi. Ceritanya Anda Nasdaq dari 2017. Loh, Ryan 2017 nggak seru loh. Iya, 2017 kan juga pernah ngelewatin COVID 2020 yang dalam satu hari Islam dengan besar toh. Nah, itu ternyata terbukti cuma 1032. Tapi kalau Anda perhatikan lagi, sebenarnya untuk
range-nya minimum dan average itu berimbang antara euro US dollar dengan yen. Jadi ini resikonya di tengah-tengah. Resiko paling minim pada akhirnya di Nasdaq. Tapi ya jelas di Nasdaq Anda resiko paling, jangan lupa size-nya 1. Artinya kan 1:1. Pergerakan $1 di sono adalah $1 di akun Anda. Tapi kan beda kalau di XAU $1 naik dan turun di pasar, cuman Anda merasakan $100. Kan seperti itu ya kira-kira. Oke, nah saya juga sudah siapkan kalkulator. Yang ini pasti Anda kan tanya dong. Nah, jadi kalau Anda bilang gini, oke Ryan, kalau saya kepingin tetap paksa di XAU US dollar, sebenarnya saya kontrak size berapa yang membuat saya nyaman? Dia sekarang tinggal diturun nih, kalau 0,1 minimum $1.600 dengan range average 187. Jadi kalau Anda punya $500, apakah salah Anda bertransaksi di XAU secara sudut pandang harian? Tidak. Kenapa? Karena secara range minimum dan average Anda masuk. Tapi range maksimum ketika sangat liar, yang mana tidak mungkin setiap hari sangat liar seperti itu, untuk 0,1 Anda perlu 1.601. Jadi kalau Anda menggunakan 0,1, Anda pasang 1.600, Anda baik-baik aja sebenarnya. Dari 2012 nggak kenapa-napa. Dari 2012 loh, udah berapa kali tuh pergerakan liar dari XAU. Betul? Nah, ini tinggal Anda ganti saja. Sini, 0,1. See? Anda secara statistik Anda bisa pertanggungjawabkan dulu. Meskipun banyak orang yang bilang, loh Ryan, kalau secara statistik kan belum tentu menjamin ke depan. Kembali lagi, sesuatu yang Anda nggak bisa lihat ke belakang, yang ke depan Anda lebih ngeblur lagi seharusnya. Betul? Karena apa? Karena orang belajar dari sejarah. Kalau sejarah cuma dicatat dan tidak kita coba pelajari ulang, Anda akan kehilangan banyak hal. So, belajarlah dari statistik. Statistik kan sejarah kan? Betul? Oke. Oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan bayangan lebih pada perdagangan bursa berjangka. Dan kalau Anda mau untuk mencoba otak-atik sendiri untuk yang forex pair yang ini nih, Anda sudah saya siapkan di gol.my.id/FX pair min. Silahkan Anda download agar Anda bisa coba sendiri dengan nilai lot yang sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin Anda pakai 0,1, mungkin Anda pakai 0,5, mungkin Anda pakai 1, atau Anda pakai 5. Silakan. Kalau ternyata dari statistiknya uang Anda aman, ya berarti Anda bisa tetap lanjutkan sambil Anda belajar strategi entry dan exit dengan baik. Oke? Semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa bila Anda belum memiliki akun di okta.id, Anda bisa membuka akun di okta.id. Sampai ketemu bersama Ryan Filbert dan okta.id setiap hari Senin. Edukasi seperti ini. Setiap hari Rabu kita live trading sama-sama. Oke? Jam 7 malam. Agar apa? Agar kita bisa belajar sama-sama mengenai perdagangan forex itu tidak semenyeramkan seperti yang teman-teman Anda katakan. Ingat, Anda belajar sama orang nggak ngerti, hasilnya parah. Saya bukan orang tahu banget, tapi saya punya pengalaman yang bisa saya bagikan kepada Anda. Apakah Ryan nggak pernah rugi? Rugi dong, kalau dagang mana masa nggak pernah rugi. Tapi tidak pernah bangkrut. Beda loh, yang namanya orang rugi dan bangkrut itu berbeda. Bangkrut itu ada, Anda harus bisa jadi kapok. Tapi kalau rugi, dagang apa yang tidak rugi? Nggak ada di dunia ini yang perdagangan apa yang tidak rugi. Orang nomor 1 di dunia pun dagang bisa rugi, apalagi kita. Ini kan kita nomor ke 100 juta, 100 miliar berapa, betul nggak? Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari Rabu bersama saya juga. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas,
hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.